Jadi pada kesempatan ini saya memberikan suatu masukan kepada Kapolri untuk mulai sampai ke level paling bawah diberikan suatu arahan yang jelas. Jangan sampai rakyat kecil ini dipermainkan. Jangan sampai ada adagium hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah ini masih berlaku. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini ada tagar yang menjadi trending topik di Indonesia. Tagarnya sangat memprihatinkan sebetulnya. Bunyinya begini, tagar percuma lapor polisi. Aduh, ini benar-benar pukulan telak bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tapi munculnya tagar ini bukan mengada-ada, saya pikir, karena memang beberapa kasus sangat memprihatinkan. Kasus yang saya ungkap yang paling mencolok ini adalah di Sumatera Utara. Seorang ibu dianiaya oleh preman di pasar begitu, bahkan diinjak kepalanya di depan anaknya dan sebagainya. Lapor polisi, tidak digubris, justru ibu itu yang dilaporkan oleh sang preman akhirnya menjadi tersangka. Ini ironis, sangat-sangat ironis. Yang kedua, di Sulawesi ada dugaan seorang bapak mencabuli ketiga anak kandungnya. Laporan ini disampaikan oleh sang ibu kandung. Kebetulan ibu dan bapak sudah pisah. Ada indikasi bapak ini katanya memperkosa atau mencabuli ketiga anak kandungnya. Ternyata laporan ini pun dimentahkan oleh kepolisian setempat. Nah, ini masih polemik, masih diusut oleh kepolisian setempat. Apakah pelaporan ibu itu benar atau bapaknya yang benar? Karena bapaknya seorang ASN. Nah, banyak kasus terjadi di Surabaya juga. Seorang mantan istri dipidanakan oleh mantan suaminya. Dan akhirnya sekarang dalam proses dihukum hanya karena dianggap memalsukan identitas dirinya. Ada banyak keanehan dalam kasus ini. Juga ada lagi kasus di Surabaya. Ada seorang bapak-bapak yang hanya bentrok kecil dengan keponakannya begitu, dan tidak terjadi penganiayaan karena ada videonya. Kemudian sang bapak melaporkan ke polisi, keponakan juga melaporkan ke polisi. Ternyata laporan keponakan yang diterima oleh polisi dan bapak itu menjadi tersangka. Anehnya laporan dari bapak itu tidak diproses karena kebetulan keponakan ini adalah anak pengusaha besar yang sedang berkasus dengan omnya ini. Banyak kejadian-kejadian memang, tapi saya katakan ini adalah oknum polisi, oknum penyidik. Saya beberapa kali diminta bantuan
oleh beberapa teman. Kasusnya di Polda Metro Jaya. Ada seorang ibu yang membuka toko kecil alat-alat kosmetik yang dianggap beberapa produknya belum mempunyai izin Badan POM, akhirnya digerebek, tapi ibu itu kemudian diperas oleh oknum yang katanya pengacara yang ditunjuk oleh polisi. Tidak main-main, 150 juta. Untuk kelas ibu-ibu ini luar biasa berat. Nah, banyak kasus yang terjadi. Ini yang mungkin membuat masyarakat akhirnya membuat tagar percuma lapor polisi. Ini pukulan telak buat kepolisian Republik Indonesia. Saya tidak hendak untuk memberikan penghakiman kepada polisi, tapi ini adalah PR besar yang harus dituntaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya hanya mengingatkan saja, pada awal menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pak Listio Sigit membuat program yang luar biasa bagus, transformasi Polri yang presisi, katanya begitu. Presisi itu singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan, disingkat menjadi presisi. Ini implementasinya menurut Kapolri waktu itu adalah pelayanan yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan program presisinya Kapolri ini? Apakah tidak dijalankan atau hanya seperti biasa slogan semata yang tidak ada makna? Karena sepengetahuan saya, semua Kapolri yang baru menjabat mempunyai program yang indah-indah. Ada yang promoter, ada yang segala macam. Dan Jenderal Listio Sigit Prabowo ini membuat program transformasi Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Nah, dengan adanya tagar percuma lapor polisi, harus diakui ini suatu masukan yang sangat-sangat serius kepada Polri. Jangan sampai ada anekdot zaman dulu yang sering kita dengung-dengungkan. Kalau kita kehilangan kambing kemudian lapor polisi, yang terjadi kita akan kehilangan sapi. Ini jangan sampai terjadi. Percuma lapor polisi harus ditanggapi dengan serius oleh Kapolri. Karena pada kenyataannya masih ada oknum-oknum yang memainkan hukum. Polisi atau penyidik dari Polri itu adalah representasi dari hukum di negeri ini. Polisi harusnya melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, bukan mempermainkan hukum untuk menyengsarakan rakyat. Jadi saya menyikapi tagar percuma lapor polisi ini dengan sangat prihatin, dan saya mohon kepada Polri tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung. Ini adalah bentuk teguran dari masyarakat yang merasa memiliki Polri, yang merasa sayang kepada polisi, agar Polri memperbaiki kinerjanya. Tidak perlu reaktif, karena dalam kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang nakal, Pak Kapolri. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan suatu masukan kepada Kapolri untuk mulai sampai ke level paling bawah, diberikan
suatu arahan yang jelas. Jangan sampai rakyat kecil ini dipermainkan. Jangan sampai ada adagium hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah ini masih berlaku. Kasihan masyarakat. Polri ini adalah satu-satunya penegak hukum yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Dan Polri sudah diberikan banyak kemewahan dan kemudahan oleh negara untuk menjadi institusi yang mandiri. Saya ingat pada zaman Orde Baru, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari ABRI atau TNI. Pada tahun 2001 kalau tidak salah, Polri dipisahkan bahkan langsung di bawah Presiden. Ini luar biasa. Jadi Kapolri yang dulu zaman Orde Baru sejajar dengan Kepala Staf, sekarang Kapolri itu sejajar dengan Panglima TNI. Dan kelebihannya adalah kalau Panglima TNI dalam penganggaran ikut di Kementerian Pertahanan, tapi kalau Polri langsung menjadi pengguna anggaran. Panglima TNI masih menjadi KPA, kuasa pengguna anggaran, tapi Polri mempunyai kemewahan lebih satu level menjadi pengguna anggaran. Artinya apa? Negara sudah banyak memberikan kemudahan, kemandirian, dan support yang luar biasa kepada Polri. Uang negara yang diberikan kepada polisi sebagian adalah uang rakyat dari membayar pajak. Artinya apa? Polri harus mawas diri bahwa tugasnya selama ini dibiayai oleh uang rakyat. Artinya polisi harus membayar kepada rakyat dengan cara mengayomi dan melindungi. Jangan polisi bermain-main dengan hukum. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan masukan kepada negara dan kepada pemerintah tentang keberadaan Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Menurut saya dengan struktur Kompolnas sekarang, di mana Ketua Kompolnas ex officio adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Pertahanan atau Menko Polhukam, dan ada Mendagri di sana, ada Menteri Hukum dan HAM, agar ditinjau kembali. Dari 9 anggota Kompolnas, 6 ini adalah Menteri, Menko Polhukam, Mendagri, dan Menkumham. Sedangkan 6 yang lain dari masyarakat, entah itu pensiunan atau purnawirawan dari Polri maupun tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana mungkin Kompolnas bisa mandiri dan independen kalau ketuanya dan beberapa anggotanya adalah bagian dari pemerintah? Kapolri di bawah Presiden, Kapolri juga di bawah koordinasi Menko Polhukam. Jadi agak aneh struktur ini. Jadi kalau ini bentuknya komisi, harusnya independen seperti KPK misalkan. KPK ini adalah independen, ketuanya bukan orang pemerintah. Penguatan Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, kita harapkan bisa menjadi penyeimbang atau pengawas kinerja dari Polri. Ini saran saya. Kalaupun bentuknya peraturan pemerintah, kepres atau undang-undang, bisa diganti sehingga Kompolnas ini mandiri, sehingga ada kemandirian dari Kompolnas. Mohon maaf sahabat Indonesia, sekarang ini Kompolnas ini masih berkantor di salah satu gedung kecil milik Polri. Gedungnya milik Polri. Harusnya negara membiayai supaya Kompolnas itu punya gedung tersendiri, mandiri, jadi tidak tergantung dengan Polri. Saya agak bingung, kalau ketua Kompolnas ini adalah Menko Polhukam dan anggotanya menteri, bagaimana bisa bekerja?
mereka juga sibuk dengan tugas sehari-hari yang lain. Seharusnya 9 anggota Kompolnas itu harus benar-benar tokoh-tokoh yang mandiri dan independen, sehingga bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi Polri dengan lebih optimal. Dan masyarakat mempunyai keberanian untuk mengadu kepada Kompolnas kalau ada hal-hal yang dirasa tidak berkeadilan. Ini saran saya. Sekarang ini mohon maaf, rakyat juga merasa percuma juga lapor Kompolnas, karena Kompolnas juga tidak terlalu mandiri. Anggotanya, ketuanya, pimpinannya juga bagian dari pemerintah. Sahabat Indonesia, ini murni saran saya sebagai anak bangsa agar tidak lagi terjadi ada tagar percuma lapor polisi. Karena apapun terjadi, polisi atau Polri itu masih kita butuhkan. Sebagai negara hukum, Polri adalah garda terdepan untuk penegakan hukum di negeri ini. Jadi kita harus menyelamatkan Polri. Jangan sampai Polri yang kita cintai dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat akan luntur jadinya. Baik sahabat Indonesia, demikian saran saya terkait dengan tagar percuma lapor polisi. Mudah-mudahan saran konstruktif saya diterima dengan baik oleh Polri. Tidak ada intens apa-apa, tidak ada tendensi apa-apa, kecuali karena saya sayang kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan didengar oleh Presiden maupun para pemangku kepentingan yang terkait. Nah, yang terakhir, saya tetap menyarankan kepada Anda untuk selalu menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kambu.